Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para mahasiswa. Senang sekali hari ini kita dapat mulai kembali perkuliahan untuk semester Gasal tahun 2020-2021. Saya pada kesempatan hari ini akan mengantarkan mata kuliah yang bernama mata kuliahnya Profesi Kependidikan Kejuruan. Dosen Dr. Fuad Abdillah STMT. Bentuk kuliah yang akan saya bawakan adalah bentuk kuliah melalui daring atau online, baik melalui sinkronus atau langsung maupun asinkronus atau tidak langsung. Waktu mata kuliah ini yaitu Profesi Kependidikan Kejuruan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. SKS mata kuliah ini adalah 2 SKS. Rencana perkuliahan adalah 14 kali pertemuan dan kewajiban hadir dari mahasiswa adalah 75% dari 14, yaitu 10 wajib hadir. Sementara nilai kehadiran dari mahasiswa dalam setiap satu kali kehadiran dihitung 5%. Sehingga kalau misalnya mahasiswa itu 10 kali mengikuti tatap muka, maka nilai kehadiran adalah 5 kali 10%. Sehingga 50%. Sementara nilai dari UTS paling tinggi adalah 20%. Dan untuk nilai UAS atau ujian akhir semester adalah 30%. Sehingga komposisi penilaiannya adalah hadiran 50%, UTS 20%, dan UAS 30%, sehingga totalnya adalah 100%. Pada perkuliahan Profesi Kependidikan Kejuruan, karena ini melalui daring, respon dari mahasiswa dalam setiap kehadiran sangat diperlukan dalam bentuk kuis. Sehingga dalam setiap kali kehadiran, mahasiswa dituntut untuk mengerjakan kuis dari setiap kali pertemuan. Sehingga minimal mata kuliah ini selama 1 semester paling tidak terdapat 10 kali kuis dan mahasiswa harus mengerjakan 10 kali kuis tersebut sebagai bentuk kehadiran. Bahan ajar yang akan disampaikan dan akan diberikan dari dosen dalam bentuk materi PDF, sehingga nanti akan Anda dapatkan materi PDF pada setiap babnya, PowerPoint atau PPT, link maupun dalam bentuk YouTube. Sekiranya itu para mahasiswa yang dapat saya sampaikan tentang kontrak kuliah. Semoga dapat diperhatikan dan semoga Anda dapat melaksanakan untuk mengikuti perkuliahan Profesi Kependidikan dan Kejuruan. Baik, kita hari ini masuk pada pertemuan yang pertama. Sesuai dengan rencana pembelajaran semester yang telah saya sampaikan dalam materi sebelumnya, pertemuan pertama akan membahas tentang profesi dan karakteristiknya. Pada bab hari ini, atau bab 1 ini, hari ini, kita akan bicara tentang profesi, kita akan bicara tentang profesionalisme, kita akan bicara tentang profesionalitas, profesionalisasi, karakteristik profesi, tenaga kependidikan, hak dan kewajiban tenaga kependidikan, klasifikasi tenaga kependidikan. Mari kita ikuti. Baik, pengertian profesi. Kalau kita bicara tentang profesi, kita seringkali mendengar profesi, bahkan ada di antara kita sudah menjalani dan sudah mempunyai profesi. Apa sih profesi? Ada orang yang mengatakan profesi adalah suatu pekerjaan. Tapi di sini dapat saya katakan bahwa profesi bukan hanya pekerjaan. Ada perbedaan antara profesi dan pekerjaan.
Kalau pekerjaan itu hanyalah sebuah aktivitas utama seseorang atau individu yang dilakukan dalam rangka untuk mendapatkan penghasilan berupa uang atau apapun, tanpa memiliki keterampilan dan keahlian yang khusus sehingga orang dapat dan mampu melaksanakan pekerjaan itu. Satu contoh misalnya petani, itu pekerjaan. Karena untuk menjadi seorang petani tidak perlu sekolah, tidak perlu jenjang, tidak punya syarat-syarat keterampilan spesifik untuk menjadi seorang petani. Tetapi pengertian-pengertian dari profesi banyak sekali di sini. Nanti Anda baca dalam materi yang saya sampaikan, banyak sekali para tokoh-tokoh yang menyampaikan tentang pengertian profesi. Salah satunya adalah Shin, Huges, Daniel Bell, Paul Kamnis, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang mengatakan bahwa profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian, baik itu keterampilan, kejuruan, dan sebagainya. Sebagai catatan di sini ada kata-kata yang mengatakan dilandasi dengan pendidikan dan keahlian. Sementara menurut Bernays, profesi adalah suatu moral community. Moral community adalah perkumpulan seseorang yang melakukan hal yang sama, yang cita-citanya sama. Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tadi mengindikasikan bahwa pengertian profesi garisbawahi tentang pendidikan dan keahlian. Orang mempunyai profesi harus berdasarkan kepada pendidikan, harus mempunyai keterampilan, harus mempunyai jenjang, dan harus ada lembaga profesinya. Anda bisa baca sendiri tentang pengertian profesi dari beberapa tokoh. Kita lanjut kepada profesional. Beberapa tokoh juga menyampaikan tentang pengertian profesional. Misalnya adalah Kusnanto. Profesional adalah seseorang yang memiliki kompetensi dalam suatu pekerjaan tertentu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, profesional bersangkut tangan dengan profesi. Artinya, orang bisa dikatakan menjadi orang yang profesional pasti sebelumnya dia sudah mempunyai profesi. Pengertian profesi sebelumnya, dia mempunyai keterampilan yang spesifik, dia mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, dia mempunyai strata yang jelas, dia mempunyai tingkat kemahiran yang jelas, ada lembaga profesinya, ada etika profesi juga. Sementara pengertian profesional dari Daryl Cohen, profesional adalah orang yang memberikan pelayanan kepada klien. Jadi intinya adalah orang itu dalam tahapan bekerja belum tentu profesi. Tapi kalau profesi sudah tentu dia bekerja. Kalau orang profesional, dia sudah mempunyai profesi dan juga pasti dia sudah mempunyai pekerjaan. Kita lanjut. Pengertian profesional dari beberapa tokoh, misalnya Tanri Abeng. Seorang yang profesional harus mempunyai dan menguasai ilmu pengetahuan secara mendalam, mampu melakukan kreativitas dan inovasi atas bidang yang digelutinya, serta harus selalu berpikir positif dengan menjunjung tinggi etika dan integritas profesi. Di sini ada kata-kata etika, kemudian ada integritas profesi. Yang namanya orang profesional tentu menjunjung tinggi etika karena dia mempunyai profesi. Tadi saya bilang profesi pasti mempunyai etika. Etika spesifik disebut etika profesi. Misalnya guru mempunyai etika profesi.
siapa yang menyusun, siapa yang menjaga etika profesi adalah lembaga profesi. Terlanjut. Nah, dari beberapa pendapat beberapa tokoh di atas dapat dilihat bahwa profesi memiliki banyak makna. Namun, bisa disederhanakan. Profesi itu dapat dimaknai sebagai pekerjaan yang dilandasi pendidikan, keahlian, keterampilan, kejujuran, dan sebagainya. Sedangkan profesional berkaitan dengan profesi yang memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya dan mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya. Artinya dengan sendirinya orang yang profesional pada bidangnya, dia akan mendapatkan pembayarannya dari karena profesionalnya, dari profesinya, dari tanggung jawab profesi yang sedang dilakukan. Itu adalah profesional. Sementara pengertian dari profesionalisme, beberapa tokoh tentu menyampaikan pendapatnya. Nanti dapat Anda baca pada materi yang sudah saya sampaikan, ya saya kirim kepada Anda. Pengertian profesionalisme dapat saya rangkum, dapat saya jadikan satu dari pendapat itu adalah komitmen para profesional terhadap profesinya. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan kebanggaan dirinya sebagai tenaga yang profesional, usaha terus-menerus untuk mengembangkan kemampuan profesionalnya. Menurut rangkuman dari beberapa tokoh yang ada, dapat saya simpulkan ada beberapa ciri-ciri profesionalisme. Di sini saya rangkum menjadi 4. Yang pertama adalah memiliki keterampilan yang tinggi dalam bidang serta kemahiran yang tertentu. Orang yang profesional pasti punya keterampilan, pasti punya kemahiran, baik itu secara intelektual maupun menggunakan alat tertentu untuk menjalankan profesi. Yang kedua, tentu dia mempunyai ilmu dan pengalaman serta kecerdasan dalam menganalisis suatu masalah yang berhubungan dengan profesi. Ilmunya jelas, kalau misalnya guru adalah ilmu pedagogi. Yang ketiga, dia memiliki sikap berorientasi ke depan sehingga punya kemampuan mengantisipasi perkembangan lingkungan yang terbentang di hadapannya. Orientasinya untuk pengembangan profesi. Yang keempat, memiliki sikap mandiri berdasarkan keyakinan akan kemampuan pribadi serta terbuka menyimak dan menghargai pendapat orang lain. Ini rangkumannya dapat saya tulis seperti ini. Profesionalisasi adalah proses peningkatan kualifikasi maupun kemampuan para anggota profesi dalam mencapai kriteria yang standar dalam penampilannya sebagai suatu profesi. Sedikit saya singgung tadi, syarat-syarat untuk menjadi profesi ada beberapa. Saya simpulkan menjadi 4. Kan tadi saya katakan tidak semua pekerjaan itu profesi. Tapi kalau profesi itu pasti pekerjaan. Agar suatu pekerjaan menjadi sebuah profesi harus ada syarat-syaratnya. Yang pertama adalah ada ilmu pengetahuan yang mendasari teknik dan prosedur kerja untuk menjadi suatu profesi itu. Contohnya adalah guru, tentu dia menguasai ilmu pedagogi. Yang kedua ada adanya kode etik profesi, tanggung jawab profesional dalam sebuah profesi tentu menjaga etik. Nah, etik secara spesifik pada suatu profesi itu disebut etika profesi. Yang ketiga, adanya pengakuan formal lokalistik dari masyarakat dan pemerintah, diakui oleh pemerintah. Misalnya guru diakui oleh pemerintah,
berupa lahirnya undang-undang tentang guru, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Itu berarti pengakuan dari pemerintah. Yang keempat, adanya organisasi yang memayungi pelaku profesi serta melindungi masyarakat dari layanan yang tidak semestinya. Satu contoh profesi ini, guru misalnya, adanya PGRI, ada Asosiasi Guru Indonesia atau AGI, dan seterusnya. Kemudian karakteristik profesi. Ada beberapa tokoh yang mengatakan, hanya saya sampaikan di sini, menurut Flexner, ada 6 karakteristik, yaitu intelektual, kompetensi pada bidangnya, atau kompetensi profesional yang dipelajari. Objek praktek spesifik, misalnya guru hanya mengajar. Keempat, ada komunikasi untuk melahirkan dan menjadikan organisasi profesi itu lebih baik, adanya komunikasi, ada kumpulan orang yang masuk di situ. Kemudian ada motivasi altruistik. Yang keenam, ada organisasi profesi. Ini adalah menurut Flexner. Anda bisa baca pengertian apa intelektualnya, apa kompetensi profesionalnya, apa motivasi altruistiknya pada materi yang saya kirimkan ke Anda. Sementara pada bab ini juga kita pelajari tentang tenaga kependidikan. Karena bagian dari Anda adalah mahasiswa kependidikan, tentu Anda pada akhirnya akan menjadi tenaga kependidikan. Profesi tenaga pendidikan adalah pekerjaan yang dilakukan seseorang yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan pendidikan yang dapat menghasilkan dan dilakukan dengan kemahiran, keterampilan, dan kecakapan tertentu serta didasarkan pada norma yang berlaku. Kita lihat kata satu persatu dari pengertian tenaga kependidikan. Yang pertama adalah pekerjaan yang dilakukan seseorang berkaitan dengan proses penyelenggaraan pendidikan. Proses penyelenggaraan pendidikan di situ ada orang yang mendidik, ada orang-orang yang membantu, ada yang menjadi supervisor, kemudian ada yang laporan dan sebagainya. Itu semuanya adalah tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan tidak hanya guru, salah satunya adalah guru. Ada kepala sekolah, ada konselor, ada staf administrasi, ada laporan, semuanya adalah tenaga kependidikan dari pengertian ini. Karena di situ kata-katanya adalah yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan pendidikan. Proses penyelenggaraan pendidikan itu tidak hanya dilakukan oleh hanya seorang guru. Nah, untuk menjalani profesi tenaga kependidikan diperlukan kemahiran, diperlukan keterampilan, dan diperlukan kecakapan tertentu. Kemahiran, keterampilan, dan kecakapan bisa didapatkan dengan pendidikan, bisa didapatkan dengan pelatihan dan sebagainya untuk sampai kepada kemahiran dan keterampilan. Yang ketiga, adanya norma yang berlaku. Tentu suatu profesi itu ada etika. Nah, etika itu yang menjalankan norma. Ini adalah pengertian hak tenaga pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem standar pendidikan nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Hak, kalau Anda menjalani profesi sebagai tenaga kependidikan, Anda akan mendapatkan penghasilan. Anda akan mendapatkan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. Yang kedua, memperoleh penghasilan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Yang ketiga, memperoleh pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas. Yang keempat, memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas. Yang kelima, memperoleh kesempatan untuk menggunakan sarana dan prasarana dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
yaitu sebagai tenaga kependidikan, mendapatkan penghasilan, mendapatkan pembinaan karirnya meningkat, mendapatkan pelindungan hukum, lahirnya undang-undang tentang guru. Itu tujuannya adalah melindungi profesi guru. Yang kelima adalah memperoleh kesempatan untuk menggunakan sarana di sekolah, sarana apapun, baik internet, sarana tulis menulis dan sebagainya, demi kelancaran pelaksanaan tugas sebagai tenaga pendidikan. Kewajibannya sekarang menciptakan suasana pendidikan, mempunyai komitmen secara profesional dan memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga. Kalau misalnya Anda menjadi guru pada suatu SMK tertentu, ada suatu kewajiban yang melekat pada diri Anda harus menjadi teladan bagi anak didik Anda di sekolah itu, yang pertama. Yang kedua, harus atau mempunyai kewajiban menjaga nama baik lembaga tempat Anda menjadi guru. Nah, sekarang adalah klasifikasi tenaga kependidikan yang dimaksud. Ada 3 klasifikasi. Yang pertama adalah kepala satuan pendidikan. Ini berbeda-beda. Kalau misalnya perguruan tinggi, ada yang disebut rektor, ada yang disebut direktur, ada yang disebut ya direktur ya. SMA tentu kepala sekolah. Nah, ini adalah kepala satuan pendidikan. Yang kedua adalah pendidik. Kalau misalnya pada tingkat sekolah menengah ke bawah tentu disebut dengan guru. Kalau misalnya pada perguruan tinggi disebut dosen. Ada di situ ada widya iswara, kemudian ada pelatih, kemudian ada supervisor, bagian dari sini. Kemudian tenaga kependidikan lainnya, salah satunya adalah staf tata usaha, salah satunya adalah laboran, salah satunya adalah toolman. Itu ada di tenaga kependidikan lain. Anda bisa membaca secara lengkap pada materi yang disampaikan ke Anda. Nah, baik para mahasiswa, lebih jelasnya Anda bisa membaca semuanya materi yang saya sampaikan kepada Anda. Kalau sudah Anda membaca, Anda mempelajari, dan sebagai bukti Anda mengikuti pertemuan pertama pada mata kuliah profesi kependidikan kejuruan, Anda diwajibkan untuk mengisi dan mengerjakan kuis. Kuisnya ada 5 dan Anda kirimkan, otomatis Anda akan tercatat, akan dinilai dan mendapatkan poin 5. Karena setiap 1 kali kehadiran poinnya ada 5. Terima kasih para mahasiswa. Demikian pertemuan pertama kita hari ini, dan terus belajar, terus menjaga kesehatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.